Selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah Komputerisasi Akuntansi. Hari ini kita akan mengerjakan ke dalam aplikasi Accurate. Silakan teman-teman untuk membuka aplikasi Accurate-nya. Nanti teman-teman akan dihadapkan pada beberapa menu seperti berikut ini. Ada buat data perusahaan baru, buka data perusahaan yang sudah pernah kita buat, kemudian buka data terakhir, jelajahi data perusahaan, perbaiki data, dan data cadangan. Karena kita pertama kali ingin membuat PT yang baru, silakan teman-teman klik standar. Nah, di sini kita langsung ketik. Misalnya saya akan menggunakan nama PT-nya adalah Fayat AC. Ya, saya menggunakan contoh yang ada di sini, Fayat AC. Kemudian teman-teman tinggal klik titik 3 di sini. Kita akan menyimpan data perusahaan tersebut di local disk D. Ya, saya akan pilih ke local disk D. Nah, di sini kita baru ketik Fayat AC. Silakan diklik create. Tinggal OK. Nah, di sini Accurate akan membuat PT Fayat supaya bisa kita kerjakan. Nah, ini dari aplikasi Accurate-nya dia akan menyiapkan proses pembuatan PT tersebut. Ya. Nanti silakan teman-teman lihat datanya, nanti akan saya kirimkan ya. Ini adalah salah satu contoh ya dalam membuat perusahaan jasa. Dan di situ terdapat identitas perusahaan dan juga usaha pokok. Ya. Kita lihat sedang disiapkan. Ya, ini prosesnya agak sedikit lama karena kita akan membuat PT baru. Ya, sebenarnya untuk pembuatan PT jenis-jenis perusahaan kan ada beberapa ya, ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, atau manufaktur yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Lalu ada perusahaan asuransi, perbankan, dan lain-lain sebagainya, yang mana nanti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, nanti kalau teman-teman di kantor mungkin sudah menggunakan aplikasi Accurate, ya itu akan lebih memudahkan teman-teman dalam menerima mata kuliah tersebut. Ya. Memang kita mengerjakan aplikasi ini di lab, tapi ada baiknya kalau teman-teman install sendiri ya. Install sendiri di laptop atau di PC masing-masing di rumah, nanti tinggal pelajari bagaimana mekanisme atau proses pembuatan perusahaan sampai kita menginput chart of account, kemudian kita bikin daftar saldo, lalu membuat jurnal, posting ke buku besar, lalu bikin adjustment entries atau jurnal penyesuaian, sampai pada kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan, dan nanti kita akan generate laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Ya. Nah, ini prosesnya agak lama, kebetulan laptop saya juga agak lemot ya, jadi kita tunggu saja bersama sampai disiapkan menjadi PT yang baru. Ya. Sebenarnya konsepnya sama saja ya. Apakah kita mau input di aplikasi Mayop, atau kita mau pakai deck easy counting yang udah lama ya, konvensional, atau kita mau pakai Vina, Zahir, modelnya itu template-nya hampir sama. Jadi pada saat kita mengerjakan, sudah disediakan menu-menunya gitu, sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan. Ya, kebetulan karena Accurate sudah banyak digunakan, ya, tentunya akan memudahkan kita juga dalam
belajar dari sekarang. Nanti begitu teman-teman misalnya sudah pakai Accurate di kantor masing-masing, nah kita udah pernah ya, sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut, jadi nggak kaget lagi ketika kita sudah menggunakan Accurate ya. Kemarin saya sampaikan juga di kelas bahwa aplikasi Accurate ini beberapa universitas sudah memasukkannya sebagai salah satu mata kuliah gitu ya. Jadi mahasiswanya diwajibkan, diharuskan supaya mereka paham menggunakan aplikasi Accurate. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini contohnya ya. Ya, kita akan lihat data-data perusahaan, kemudian ada currency ya. Sebenarnya currency di dalam Accurate bisa menggunakan Indonesian rupiah atau dia menggunakan US dollar dan lain-lain ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Nah, di sini teman-teman masukkan penggunanya adalah supervisor ya. Kemudian kata kuncinya juga supervisor. Tinggal kita kopas saja. Ya. Nah, di sini ditanya bahasa apa yang dikendaki. Nah, kita pilih saja Indonesia ya. Kalau teman-teman misalnya di kantornya sudah menggunakan Inggris, ya udah tinggal pilih Inggris misalnya ya. Nah, di sini tips persiapannya kita gunakan yang direkomendasikan, yaitu persiapan standar. Langsung klik lanjut saja. Nah, Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum seperti currency, kemudian barang, pelanggan, pemasok, daftar akun, dan lain-lain. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jawabannya adalah yes. Ya, kita tunggu. Jadi nanti Accurate ini akan menyiapkan ya. Dia akan bikinin kita chart of account-nya tadi, daftar akunnya. Kemudian dia siapkan juga persediaan barangnya ya buat kita. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kalau misalnya tadi saya bilang di dalam soalnya kan ada tuh perusahaan jasa. Nah, kita tinggal masukkan data-data tersebut. Nah, ini nama perusahaannya kita gunakan ya. Di sini nama perusahaan Fayat AC. Ketik Fayat AC. Kemudian alamatnya, silakan teman-teman isi Jalan Raya Parigi nomor 15 Tangerang. Gunakan huruf besar saja ya, Jalan Raya Parigi nomor 15 Tangerang. Kemudian tutup bukunya per 31 Desember ya. Tadi kan 2019, karena kita sekarang tanggal tutup bukunya kita ubah saja ke boleh di 31 Desember 2023, oke. Ya. Setelah sudah terisi, kita lanjut saja. Ya, mata uang defaultnya adalah Indonesian rupiah. Nah, kemudian di situ ada kas kecil, kita ke bawah dulu ya. Di situ ada kas. Ini untuk sementara, kita lanjut saja dulu, nanti kita isi saldonya ya. Oke, nah ini adalah informasi pelanggan, kita lihat ke bawah pelanggannya. Oke, kita isi ya, untuk nama pelanggannya. Nah, kita enter, di sini kita isi yang pertama, yaitu PT Yasmin Corp. Silakan teman-teman ketik PT Yasmin Corp. Saldo awalnya adalah
diketik ya, 6 juta rupiah. Silakan teman-teman ketik. Kita blok dulu. Oh, di sini, sorry. Nomor fakturnya F01 ya. Silakan ketik F01. Tanggalnya adalah, kita bikin tanggalnya akhir tahun saja ya, 31 Desember 2023. Saldo awalnya adalah 6 juta rupiah. Nah, teman-teman ketik di sini. Oke. Kemudian enter lagi ya. Kita enter. Oh, sorry, ini tadi belum benar ya. Yang berikut adalah PT Nana Prima ya. Silakan teman-teman isi lagi PT Nana Prima. Klik tab. Kemudian diklik lagi saldo awal. Nomor fakturnya adalah F02. Silakan ketik F02. Tanggalnya sama, 31 Desember saja ya, kita samakan ya. Karena ini kan sebagai saldo akhir kita, nanti ini menjadi awal buat 2024, maksudnya gitu ya. Nah, ini kita ketik 5 juta rupiah. Oke. Enter lagi. Diklik lagi. Setelah PT Nana Prima ada Curug Sud ya. Teman-teman ketik Curug Sud. Di Curug Sud ini dalam 4 juta rupiah. Sorry, di sini. Nomor fakturnya adalah F03. 4 juta rupiah. Oke ya. Sudah sama ya. Enter. Nah, teman-teman nanti saldonya itu harus sama dengan yang ada di sini, 15 juta. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita dihadapkan pada informasi pemasok atau supplier. Sama ya, teman-teman tinggal klik di sini, kita enter. Masukkan data perusahaannya. Informasi pemasok ada Sophie Incorporation. Sophie Incorporation, saldo awalnya berapa? Kita di situ ada SF01. SF minus 01. Tanggalnya kita samakan saja 31 Desember 2023. Saldonya adalah 10 juta rupiah. Sorry, kurang 0 ya. 10 juta, enter. Sorry, tadi belum. Sophie Incorporation ya. Tanggal 31 Desember, 10 juta rupiah. Oke. Enter lagi, teman-teman tinggal ketik lagi ya. PT Salma ya. PT Salma. PT Salma ini totalnya ada 14 juta. Kita klik lagi saldo awal. Kemudian nomor fakturnya adalah SA01. Kita PT Salma yang pertama dulu ya, teman-teman ya. 31 Desember, 14 juta. Oke. Teman-teman enter lagi. Di sini teman-teman ketik lagi ya PT Salma ya. PT Salma, klik lagi saldo awal. Kemudian teman-teman ketik SA02. Nomor faktur SA-02. Tanggalnya kita bikin 31 Desember. Totalnya adalah 10
juta rupiah. Oke. Nah, kemudian setelah sama ya. Nah, ini coba saya enter dulu. Oke, ini kembalikan lagi. Totalnya harus sama, saldo awalnya 34 juta rupiah, sama ya, udah sama ya. Kita turun ke bawah, kemudian saya lanjut. Nah, di sini kita dihadapkan pada beberapa metode persediaan. Ada metode average, first in first out, dan sebenarnya ada satu lagi last in first out ya. Nah, rata-ratanya kita menggunakan metode rata-rata yang direkomendasikan ya. Direkomendasikan oleh Accurate. Metode perhitungan ini didasarkan pada rata-rata harga beli pada saat itu. Ya. Maaf ya, ada suara bayi nangis. Ponakan saya lagi nangis. Nah, di sini nama barang, silakan teman-teman masukkan nomor barangnya dulu ya. Nah, di sini ada nama barang B01. Saya ketik B01. Nama barangnya adalah freon 3 kg. Freon 3 kg. Ya. Tanggalnya adalah 31 Desember, teman-teman ketik. Kita klik aja di sini. Saya bikin 31 Desember 2023. Kuantitasnya adalah 60 ya. Silakan teman-teman masukkan kuantitinya 60. Kita 60 ini jadikan apa? Satuannya unit ya. Unit, harga belinya teman-teman masukkan di situ 295.000. Ketik 295. Ya, harga jualnya ada di sini nih teman-teman, lihat di bagian bawah ya. Harga jualnya 325.000 gitu. Biar apa sih Pak diketik kayak gitu ya? Nanti ada selisihnya ya. Kalau dia beli barangnya 295.000, kan dia tentunya beli 295, jualnya 325, selisihnya kan sebagai keuntungannya dia. Kemudian B02, silakan teman-teman ketik lagi freon 5 kilo. Tanggalnya sama ya, kita samakan saja 31 Desember ya, supaya kita nggak pusing ya. Ini 31 Desember. Kuantitasnya adalah 50 kilo. Ininya unit. Oke, unit aja. Harga belinya teman-teman masukkan 460.000. Kemudian harga jualnya di sini nih, kita lihat ke bawah 495.000 ya. Oke, kita kemudian barang yang ketiga yaitu freon 1,5 kg. Klik tab. Freon 1,5 kg. Tanggalnya sama, silakan teman-teman ketik 31 Desember 2023. Kuantitasnya adalah 70. Sama, kita gunakan unit aja. Harga belinya adalah 140.000 ya. Silakan diketik 140.000. Harga jualnya kita gunakan yang di bawah, 150.000. Nah, kita lanjut. Setelah kita udah masukkan informasi barang ya, sudah oke ya. Turun lagi kita ke bawah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini adalah informasi jasa ya, teman-teman ya. Informasi jasanya kita buka di sini. Nah, informasi jasa yang pertama, jasa 1. Silakan diketik aja ya. Kodenya jasa 1. Nama jasanya adalah cuci AC standar ya. Silakan teman-teman ketik cuci AC standar. Harga jualnya adalah 60.000. Silakan diketik. Enter aja ya kita ya. Jasa 2 tambah freon. Nah, teman-teman ketik tambah freon.
Harga jualnya 150.000. Nah, ketik di situ 150.000. Jasa 3 ya, pasang AC biasa. Pasang AC biasa. Di situ adalah 160.000. Ya. Kemudian jasa 4 adalah pasang AC besar ya. Kita masukin aja semuanya ya, pasang AC besar. Harga jualnya 200.000. Lanjut. Nah, sekarang udah nih. Udah ada menu seperti ini ya. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Berarti selesai. Ya. Nah, kita udah dihadapkan pada seperti ini. Ya, pertama kita akan lihat dulu ya. Oh, di sini ternyata ada loh syarat pembayaran COD, kemudian PPN ya, dan lain-lain. Pertama, karena ini PPN, teman-teman silakan ke daftar ya. Habis daftar, silakan ke bawah, ada daftar lain. Teman-teman klik kode pajak. Kenapa Pak dimasukkan kode pajak? Karena dia di situ ada menambahkan data PPN. Silakan klik baru ya. Baru. Di sini namanya adalah pajak pertambahan nilai. Tarifnya adalah 11%, masukkan. Kodenya adalah T ya, tax artinya ya. Ini pajak pertambahan nilai. Ini adalah PPN. Akun pajak penjualannya. Kita cari VAT out ya. Value added tax out. Coba ada nggak di sini kira-kira? Nah, ini PPN keluaran ya, teman-teman klik PPN keluaran. Kemudian PPN pembeliannya adalah, akun pajak pembeliannya adalah PPN masukan ya. Kalau PPN masukan, barang yang kita beli, nah itu namanya, ada pajaknya namanya pajak masukan. Kalau pajak penjualan, barang yang kita jual, nama pajaknya adalah pajak keluaran. Nah, teman-teman tinggal klik OK. Ya. Oh, belum muncul, Pak. Klik sini nih, perbarui. Nah, kemudian di situ juga ada keterangan COD ya. Nih, teman-teman ini rate-nya 10%. Kita nggak pakai rate 10% lagi. Sekarang kita rate-nya adalah 11%. Oke? Ya. Kemudian saya pilih lagi nih ke daftar. Kemudian ke daftar lain. Kemudian saya pilih syarat pembayaran ya. COD itu kan udah ada nih ternyata dia tuh. Saya double klik nih coba ya. Tuh. Informasi diskonnya COD ya. Net 15%. Udah kita masukkan di sini akan dapat diskon 15% gitu aja lah ya. Oh, berarti tidak bisa diubah ya. Oh, ini nggak bisa nih. Berarti udah kita kosongkan saja. Yang penting dia sudah ada keterangan ya, bahwa dia adalah COD. Oke. Kemudian, setelah kita udah isi, berarti kita sudah input semua ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke daftar akun ya, teman-teman ya. Kita ke daftar, kemudian ke daftar akun. Nah, di sini ya, teman-teman lihat di sini. Coba kita isi ya satu-satu ya. Di sini ada kas ya. Nah, ini saya coba masukkan untuk kas ya. Asumsikan ini adalah kas kecil aja. Nih, kas kecil nih saya double klik. Ya.
Saya masukkan saldonya, saldo awalnya adalah 40 juta ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kasnya adalah 40 juta. Oke. Kok belum muncul? Tinggal klik perbarui. Tuh, udah muncul ya. Kemudian, ada bank muamalat. Apakah sudah ada bank muamalat? Oh, ternyata belum. Ya udah, kita yang ini banknya ini kita double klik. Ya. Kita jadikan aja. Kita masukkan aja banknya ya. Asumsinya di bank ini adalah bank muamalat ya. Bank muamalat adalah 70 juta rupiah. Oke, teman-teman ketiknya 70 juta di situ. Oke. Ya, kita perbarui lagi supaya muncul di daftar akun atau di chart of account. Kemudian perlengkapan 2 juta rupiah ya. Kita ke bawah lagi nih ke perlengkapan. Ya, ini enaknya kita di Accurate ternyata dia sudah ada ya, udah disiapin ya sama si Accurate-nya sendiri. Perlengkapan kita masukkan 2 juta rupiah. Ya, udah samain aja ya, pertanggalnya 31 Desember. 2 juta atau 20 juta? Oh, 2 juta, oke. Oke. Dia nanya, pastikan saldo awal dalam default mata uang. Benar, default mata uang kita adalah Indonesian rupiah. Ini saya perbarui supaya muncul angka perlengkapannya. Oke. Kemudian piutang usaha 15 juta ya, teman-teman. Coba kita lihat. Kalau biasanya di Vina itu piutang usaha nggak bisa kita input ya. Apakah di sini dia muncul dengan sendirinya? Oh, dia udah muncul tuh. Persediaan tadi 50 juta ya. 500, oke udah bener. Sewa dibayar di muka ya. Nah, sewa dibayar di muka tinggal kita klik. Nah, kemudian kita isi ya angkanya ya. 12 juta rupiah. Teman-teman tinggal klik OK. Sudah oke ya, sesuai dengan default. Kita perbarui. Kemudian hutang usaha 34 juta. Bener gak tuh? Oh, udah bener tuh. Dengan sendirinya dia keluar tuh hutang usaha. Hutang beban 9 juta. Ada nggak hutang beban? Teman-teman kalau misalnya mau ditambah atau dikurang nama akunnya bisa tinggal klik kanan ya. Di klik kanan saja misalnya teman-teman mau ubah namanya kendaraan misalnya jadi motor atau mobil tinggal klik ubah. Kalau misalnya mau hapus bisa dihapus, bisa diubah ya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kemudian hutang beban, adakah hutang beban? Hutang beban belum ada sepertinya ya. Ya, teman-teman supaya tidak kesulitan kita bawa hutang beban ini kan bersaldo normal kredit, udah pasti dia ada di sekitaran utang nih teman-teman. Jadi nanti kita masukkan aja sebagai hutang lancar lainnya ya. Hutang lancar lainnya itu harusnya di bawah hutang jangka pendek ini nih, 2.300. Kalau gitu saya mau jadiin dia sebagai saya tambah nih baru nih. Saya bikinnya 2301 ya teman-teman ya. Tipe akunnya adalah hutang lancar lainnya. Saya pilih hutang lancar lainnya. Saya ketik 2301. Namanya adalah hutang beban. Hutang beban. IDR ya, saldo awalnya tadi kita masukkan 9 juta rupiah. Oke ya, tinggal oke. Oke. Kemudian tinggal kita perbarui. Nah, kemudian dengan sendirinya modal Fayat itu harus berjumlah 146.500.000, bener ya? 146 juta rupiah. Nah, teman-teman,
Kan di sini ya, dia tuh ternyata memasukkan opening balance equity-nya 146.500.000. Padahal tadi ada keterangan nih di bawah sini nih, bahwa apa? Untuk saldo awal return earning perusahaan didapat dari penutupan atau jurnal balik dari akun opening balance equity. Hal ini disebabkan seluruh saldo awal yang diinput berakumulasi pada akun opening balance equity. Betul ya. Akhirnya dengan sendirinya seluruh saldonya itu akan masuk ke sini nih, ke opening balance equity 146.500.000. Tapi tugas kita ya, oleh karena itu apabila saldo awal sudah dimasukkan sesuai dengan neraca yang ada, maka akun opening balance equity di debit harus di jurnal balik ke retained earnings atau kredit. Karena perusahaan pribadi, akun return earning diganti menjadi modal pemilik atau nama pemilik atau kita pakai equity. Ya. Jadi dia tuh minta kita tuh ngebalik jurnal ini nih, supaya dari retained earning ke modal, ya kan, nilainya adalah 146.500.000. Nah ya, kita dari sini nih, karena kita sekarang mau balik jurnalnya dulu ya teman-teman ya. Teman-teman ke aktivitas, kemudian klik buku besar, lalu klik bukti jurnal umum. Buat apa Pak? Buat ngebalik ya, opening balance equity ini ke modal. Ya. Kita bikin aja per 1 Januari ya, 1 Januari 2024. Description,